Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Perencanaan PPH 23. Pertama-tama kami akan perkenalan dulu. Saya Faisakil Alende. Saya Alfira, saya Ilham Raini. Oke, next. Perencanaan PPH 23. PPH 23 adalah salah satu jenis pajak penghasilan di Indonesia yang dikenakan atas penghasilan dari penyerahan jasa, sewa harta, atau selain tanah dan atau bangunan, bunga, dividen, royalti maupun penghargaan dan hadiah, selain yang dipotong PPH 21. Pemotongan PPH 23 sendiri dilakukan oleh pemberi penghasilan yang merupakan pemotong PPH atas pembayaran jasa, sewa harta, bunga, dividen, royalti maupun penghargaan dan hadiah kepada wajib pajak dalam negeri dan atau bentuk usaha tetap. Dalam melakukan perencanaan pajak penghasilan pasal 23, wajib pajak harus memahami dulu bagaimana cara menghitung pajak penghasilan pasal 23 dari mulai objek, tarif hingga prosedur lainnya sesuai ketentuan berlaku. Setelah paham, kemudian wajib pajak dapat memanfaatkan dan mengatur perencanaan pajak penghasilan pasal 23. Di sini PPH 23 dibagi dua, yaitu objek dan subjek. Objek PPH 23. 1. Penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau rekanan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain tanah bangunan, seperti sewa kendaraan atau sewa sound system. Kedua, penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau rekanan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain, seperti jasa perbaikan, jasa kebersihan, jasa catering, dan sebagainya. Ketiga, dividen. Keempat, bunga. Kelima, royalti. Keenam, hadiah, penghargaan bonus, dan sejenisnya selain kepada orang pribadi. Kemudian ada subjek PPH 23. Subjek pajak yang dikena tarif PPH 23 adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Sementara itu, pemotong PPH 23 adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap, penyelenggara kegiatan, perwakilan perusahaan luar negeri, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh DJP. Kemudian ada tarif PPH 23. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan bahwa ada 3 jenis atau 3 nilai tarif PPH pasal 23. Yaitu yang pertama, tarif 15% untuk penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, dan hadiah. Yang kedua ada tarif 2% untuk penghasilan sewa atau penggunaan harta dan juga imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya yang diterangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 PMK 03 2015. Yang ketiga ada tarif sebesar 100%, lebih tinggi dari poin 1 dan poin 2 di atas jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP. Selanjutnya contoh kasus menghitung PPH 23. Yang pertama ada sewa, ininya dulu. Apa nih? Rumusnya. PPH 23 sama dengan tarif pajak PPH pasal 23 kali jumlah bruto. Contoh kasusnya yang disewa, Tuan Abimo menerima penghasilan sebesar 1 juta atas persewaan mobil yang dimilikinya. Maka PPH 23 dihitung sebagai berikut. Sesuai dengan rumus, tarif pajak PPH pasal 23 kali jumlah bruto, yaitu 2% kali 1 juta dan pajaknya 20.000. Yang untuk bunga, contoh kasusnya PT Barang Hadi menerima penghasilan sebesar 1 juta berupa bunga pinjaman atas pinjaman yang diberikan kepada PT Citra. Maka PPH 23 dihitung sebagai berikut. Tarif pajak PPH pasal 23 kali jumlah bruto, yaitu 15% kali 1 juta. Jadi PPH 23 nya 150.000. PPH 3 metode neto. Yang pertama, jumlah pajak penghasilan pasal 23 tidak dipotong dari penghasilan subjek PPH 23, namun dibebankan oleh perusahaan pemberi penghasilan. Yang kedua, subjek pajak menerima bersih sesuai jumlah tagihan meskipun tidak ada pemotongan PPH pasal 23
Namun penerima penghasilan tetap dapat mengkreditkan PPh pasal 23 tersebut dalam SPT tahunan orang pribadi atau SPT tahunan badan. Yang ketiga, perusahaan sebagai pemberi penghasilan membukukan beban PPh sehingga berdampak pada penghitungan penghasilan kena pajak pada SPT tahunan badan perusahaan. Yang ketiga, kewajiban perusahaan sebagai pemberi penghasilan adalah menghitung PPh pasal 23 dan membukukannya pada akun beban PPh, menyetor PPh pasal 23 ke negara sesuai prosedur penyetoran pajak, dan melaporkan jumlah objek dan jumlah PPh pasal 23 pada SPT masa PPh pasal 23 sesuai prosedur laporan SPT. Selanjutnya ada cara menghitung PPh 23 menggunakan metode neto untuk jasa. PT Adi Jayadi memiliki NPWP sebagai kantor konsultan keuangan yang memberikan jasa konsultasi keuangan pada PT Mekarsari dengan honor sebesar 25 juta net, yaitu diterima bersih. Diketahui jasa konsultasinya sebesar 25 juta dan menggunakan tarif PPh 2% untuk jasa. Maka jumlah PPh 23-nya yaitu 2% dikali 25 juta menghasilkan 500.000 dan penerimaannya sebesar 25 juta. Nilai PPh tersebut menjadi 100% lebih tinggi jika PT Adi Jayadi tidak memiliki NPWP dengan honor sebesar 25 juta net, maka penghitungannya sebagai berikut. Diketahui jasa konsultasi 25 juta, tarif PPh-nya yaitu 2% dikali 200% menghasilkan 4%. Maka jumlah PPh pasal 23-nya yaitu 4% dikali 25 juta menghasilkan 1 juta dan penerimaannya sebesar 25 juta. Next. Selanjutnya ini penghitungan PPh pasal 23 dengan metode neto untuk beban sewa. Penghitungan PPh pasal 23 untuk penerimaan penghasilan Tuan Adi memiliki NPWP atas penyewaan mesin kepada PT Mekarsari dengan biaya sewa sebesar 20 juta net diterima bersih. Diketahui sewa mesinnya yaitu 20 juta, tarif PPh-nya sebesar 2% karena ini itu beban sewa, maka jumlah PPh 23-nya yaitu 2% dikali 2 juta menghasilkan 400.000 dan penerimaannya itu sebesar 20 juta. Dan nilai PPh tersebut akan 100% lebih tinggi jika Tuan Adi tidak memiliki NPWP dengan biaya sewa sebesar 20 juta net diterima bersih, maka penghitungannya yaitu sewa mesin sebesar 20 juta, tarifnya yaitu 2% dikali 200% menghasilkan 400% dan jumlah PPh 23-nya itu 4% dikali 20 juta menghasilkan 800.000 dan penerimaannya itu sebesar 20 juta. Next. Kemudian ada PPh metode gross up. Yang pertama, jumlah pajak penghasilan pasal 23 tidak dipotong dari tagihan namun dibebankan oleh perusahaan pemberi penghasilan digabungkan dengan jasa atau sewa. Yang kedua, subjek pajak menerima penghasilan bersih meskipun tidak ada pemotongan PPh pasal 23. Namun penerima penghasilan tetap dapat mengkreditkan PPh pasal 23 tersebut dalam SPT tahunan orang pribadi atau SPT tahunan badan. Yang ketiga, ada perusahaan sebagai pemberi penghasilan melakukan penyimpanan gross up dari jumlah PPh 23 dan dibukukan sama dengan atau digabungkan dengan biaya jasa atau sewa yang menjadi objek PPh pasal 23 untuk meminimalisasikan dampak pada penghitungan penghasilan kena pajak perusahaan di SPT tahunan badan perusahaan. Yang keempat, kewajiban perusahaan sebagai pemberi penghasilan adalah menghitung PPh pasal 23 dan membukukannya pada biaya sewa atau jasa sesuai objek PPh pasal 23 atau digabungkan, menyetor PPh pasal 23 ke negara sesuai prosedur penyetoran pajak dan melaporkan jumlah objek dan PPh pasal 23 pada SPT masa PPh pasal 23 sesuai prosedur pelaporan SPT. Di sini dijelaskan untuk menghitung PPh 23 menggunakan metode gross up untuk beban jasa. PT Adi Jayadi memiliki NPWP sebagai kantor konsultan keuangan yang memberikan jasa konsultasi keuangan pada PT Mekarsari dengan honor sebesar 25 juta net. Diketahui jasa konsultasinya yaitu 25 juta dibagi 99
98% di gross up. 89% ini dihasilkan dari 100% dikurangi sama tarif PPh. Maka hasil penggross up-annya itu sebesar Rp25.510.204 dan menggunakan tarif PPh 2%. Maka jumlah PPh pasal 23 yaitu 2% dikali jumlah penghasilan bruto setelah di gross up yaitu Rp25.510.204 menghasilkan Rp510.204 dan penerimaannya sebesar 25 juta. Nilai PPh tersebut menjadi 100% lebih tinggi jika PT Adi Jayadi tidak memiliki NPWP dengan honor sebesar 25 juta net diterima bersih. Maka penghitungannya yaitu jasa konsultasi di gross up menjadi Rp26.041.667 dan tarif PPh-nya sebesar 4%. Maka penghitungan PPh 23-nya itu 4% dikali Rp26.041.667 menghasilkan Rp1.041.667 dan penerimaannya yaitu sebesar 25 juta. Next. Untuk Tadi kan jasa sewa sama. selanjutnya ada metode gross up untuk sewa. Penghitungan PPh pasal 23 untuk penerimaan penghasilan Tuan Adi memiliki NPWP atas penyewaan mesin kepada PT Suar dengan biaya sewa sebesar 20 juta net diterima bersih. Diketahui sewa mesinnya itu sebesar sewa mesinnya yaitu 20 juta dibagi 98% karena di gross up sehingga menghasilkan Rp20.408.163 dan menggunakan tarif PPh sebesar 2%. Maka PPh 23-nya yaitu 2% dikali dengan 20.408.163 menghasilkan 408.163 dan penerimanya yaitu sebesar 20 juta. Lalu nilai PPh tersebut menjadi 100% lebih tinggi jika Tuan Adi tidak memiliki NPWP dengan biaya sewa sebesar 20 juta net. Maka penghitungannya yaitu sewa mesin 20 juta dibagi 96% karena di gross up sehingga menjadi 20.833.333 dan menggunakan tarif PPh sebesar 4%. Maka penghitungan PPh pasal 23-nya yaitu 4% dikali 20.833.333 menghasilkan 833.333 dan penerimaannya sebesar 20 juta. Ini adalah proses pengakuan atas transaksi pada metode neto. Untuk jasa beban konsultasi di debit sebesar 25 juta, lalu hutang PPh pasal 23-nya dikredit sebesar 500.000, lalu bank atau cash atau piutang dikredit sebesar 24.500.000. Lalu untuk untuk sewa, beban sewa mesin di debit sebesar 20 juta, lalu hutang PPh pasal 23 dikredit sebesar 400.000 dan bank atau cash atau piutang dikredit sebesar 19.600 juta. Lalu ini pengakuan atas transaksi untuk metode gross up-nya. Ini untuk metode gross up-nya, beban konsultasi di debit sebesar Rp15.510.204. Lalu di kredit ada hutang PPh pasal 23 sebesar Rp510.204. Lalu ada bank, cash atau akun piutang sebesar 25 juta. Lalu untuk sewa, beban sewa mesin di debit sebesar 20.408.163. Hutang PPh pasal 23 dikredit sebesar 408.163 dan bank atau cash atau piutang dikredit sebesar 20 juta. Next. Ini ada dampak kedua metode tersebut terhadap laba fiskal, khususnya menggunakan jasa dan sewa. Pertama, di metode neto terdapat jumlah PPh sebesar 900.000
Dan ada akun tambahan yaitu biaya PPh sebesar 900.000. Lalu rekonsiliasi fiskalnya itu non deductible expense dan pembayarannya 45.000. Lalu di metode gross up-nya ada jumlah PPh 23 sebesar 918.367 rupiah. Lalu akun tambahannya itu ada di biaya konsultasi dan biaya sewa, yaitu sebesar 918.367 rupiah, dan rekonsiliasi fiskalnya itu deductible expense yaitu 45 juta rupiah. Ya, selanjutnya ada alasan dan dampak kedua metode tersebut terhadap PPh 23. Kedua metode penghitungan PPh pasal 23 tersebut menghasilkan jumlah PPh pasal 23 yang berbeda-beda dan akun lain pada laporan keuangan yang menjadi berbeda. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dengan memilih metode neto atau metode gross up, biaya perusahaan bertambah sebesar 900.000 dan 918.367.000 secara komersil. Namun secara fiskal hanya metode gross up saja yang dapat mengurangi laba fiskal serta berdampak pada berkurangnya PPh pasal 17 perusahaan. Kemudian alasan dan dampak kedua metode tersebut terhadap PPh 23. Dengan memilih metode neto, jumlah PPh pasal 17 perusahaan tetap sama karena beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan tidak dapat dikurangi dalam menghitung penghasilan kena pajak perusahaan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 9 ayat 1 huruf H. Meskipun begitu, metode ini tidak dapat dibilang merugikan perusahaan. Jika perusahaan memiliki tax loss carry forward, kompensasi rugi fiskal pada tahun sebelumnya, maka perusahaan dapat memanfaatkan metode ini karena tambahan beban PPh yang dikoreksi fiskal tidak menimbulkan tambahan PPh pasal 17 perusahaan. Selain itu, dengan dibebankan PPh oleh perusahaan, mungkin saja vendor jadi menurunkan tagihan atau memberikan tambahan benefit bagi perusahaan sebagai pengguna jasa atau harta. Selanjutnya ada alasan dan dampak kedua metode tersebut terhadap PPh 23. Dengan metode gross up, jumlah PPh pasal 23 memang lebih tinggi sebesar 18.367 rupiah dari hasil pengurangan 918.367 rupiah dikurang 900.000. Namun dengan dibukukan sebagai tambahan dari biaya aslinya, maka jumlah tersebut dapat dibebankan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak perusahaan sehingga dapat meminimalisasi PPh pasal 17 sebesar 22% dikali 18.367 rupiah sama dengan 4.441 rupiah. Namun masih ada yang perlu diperhatikan bahwa ketika perusahaan ingin menanggung jumlah PPh dengan secara gross up, maka perusahaan wajib meminta penggantian tagihan atau kwitansi dari vendor dengan meng-gross up kan nilai tagihannya. Di sini ada ekualisasi pajak. Secara terminologi, ekualisasi berasal dari kata equal yang bisa diartikan sebagai proses untuk menyamakan. Ekualisasi pajak dapat diartikan sebagai proses untuk mengecek kesesuaian antara satu jenis pajak dengan jenis pajak lainnya yang memiliki hubungan. Ekualisasi pajak umum dilakukan antara penghasilan pada SPT PPh badan dengan PPN dan biaya dengan objek PPh potong pungut. Tujuan ekualisasi pajak ini ditujukan agar wajib pajak mempersiapkan diri apabila terdapat himbauan atau pemeriksaan oleh kantor pajak. Selain itu, wajib pajak juga terhindar dari koreksi pajak ketika berlangsung pemeriksaan pajak. Di sini ada ekualisasi beban jasa dan sewa. Objek PPh pasal 23 adalah dividen, royalti, bunga, hadiah, sewa, dan jasa yang belum dikenai PPh pasal 21 dan PPh pasal 4 ayat 2. Maka wajib pajak perlu melakukan ekualisasi atas beban-beban tersebut dengan DPP PPh 23 yang dilakukan di SPT masa PPh pasal 23. Ekualisasi beban jasa dan sewa ini penting dilakukan agar dapat
mengnormalisasikan PPh pasal 23 tidak berdampak negatif pada PPh pasal 17 tahunan perusahaan yang pada akhirnya menambahkan beban pajak bagi perusahaan. Next. Ada beberapa prosedur ekualisasi beban jasa dan sewa serta PPh pasal 23 sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari jumlah beban perusahaan yang menjadi objek PPh pasal 23 yang dilaporkan laba rugi perusahaan biasanya ada pada beban jasa dan beban sewa selain yang dikenakan PPh pasal 21 dan PPh pasal 4 ayat 2. Yang kedua, dari jumlah penghasilan bruto di SPT Masa PPh pasal 23 bagian induk. Yang ketiga, bandingkan antara nilai 1 dan 2. Jika sama, maka perusahaan dinilai fiskus telah menghitung, menyetor dan melaporkan semua beban sewa atau jasa sebagai objek PPh pasal 23. Namun, jika berbeda, lebih baik lebih besar atau lebih kecil, maka perusahaan perlu melakukan ekualisasi beban jasa dan sewa dan menjelaskan nilai selisih tersebut. Di sini ada contoh ekualisasi PPh pasal 23 pada metode neto. PT Mekarsari memiliki laporan laba rugi pada bulan Januari 2022. Beban konsolidasinya bisa dilihat 25 juta, beban sewanya 20 juta, jumlahnya 45 juta. Pada SPT PPh pasal 23 masa Januari 2022, jumlah penghasilan bruto terlapor adalah 40 juta. Maka ekualisasi beban jasa dan sewa pada bulan Januari 2022 dapat dianalisis sebagai berikut. Jumlah beban di buku sebesar 40 juta. Jumlah penghasilan bruto di SPT Masa 45 juta. Selisihnya 5 juta. Next. Kenapa selisihnya 5 juta? Adalah jumlah PPh 23 yang ditanggung perusahaan namun dijadikan beban pajak penghasilan sehingga fiskus akan menilai bahwa perusahaan perlu menghitung, menyetor, dan melaporkan semua beban sewa atau jasa tersebut pada SPT Masa PPh pasal 23. Perusahaan dapat menjelaskan bahwa selisih tersebut adalah PPh 23 yang ditanggung perusahaan sehingga berdampak pada koreksi fiskal beban tersebut di SPT tahunan badan. Oke, di sini ada contoh metode yang lengkap. PT Mekarsari memiliki laporan laba rugi pada bulan Januari 2022. Beban konsultasinya itu sebesar 25.510.204 rupiah dan beban sewanya 20.408.160 rupiah. Maka jumlahnya 45.918.367 rupiah. Pada SPT PPh pasal 23 masa Januari 2022, jumlah penghasilan bruto terlapor sebesar 45.918.357 rupiah. Maka ekualisasi beban jasa dan sewa pada bulan Januari 2022 dapat dianalisis sebagai berikut. Pada jumlah beban di buku sebesar 45.918.367 rupiah. Jumlah penghasilan bruto di SPT Masa sebesar 45.918.367 rupiah. Maka selisihnya itu 0. Kenapa tidak ada selisih? Karena tidak ada selisih pada ekualisasi beban dan jasa perusahaan dinilai telah menghitung semua beban jasa dan sewa tersebut pada SPT Masa PPh pasal 23. Namun jika ada selisih, perusahaan perlu menghitung ulang dan mengecek pada data yang ada dan menjelaskan selisih tersebut. Ya, sekian dari kami. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan bisa ditulis dulu lalu dikirim ke grup, ntar akan kami jawab. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.